Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Irhamna ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Tasin hamim kaf ya insad innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nasallahu yakufa ba'sal ladina kafaru wa wasatu ba'sa wa wasatu tankila bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Rona Senja Iwambit On Air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, semuanya mendapatkan berkah, tetap iman Islam bi husnil khatimah, semuanya mendapatkan ridho Allah dan apa yang dicita-citakan yang baik menurut syariat Islam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita dengan izin Allah mari kita selalu menundukkan hati dan akal kita untuk selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini kita ditambah nikmat, ditambah sehat, ditambah berkah, ditambah mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabiullah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah Rona Senja Iwambit On Air yang dimuliakan Allah, kita pada hari ini sudah menggapai kemuliaan Ramadan di akhir 10 bulan Ramadan. Kalau ini kita lakukan di bulan Ramadan dengan kebaikan dan kesempurnaan, bila rofasa, bila ghaidha, bila ghaibah, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang pertama, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang kedua, kita dicatat, ditulis nama kita di Lauh Mahfud, hamba-hamba Allah yang muttaqin. Di Lauh Mahfud ditulis oleh Allah hamba-hamba Allah yang nitqun minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Dicatat oleh Allah di Lauh Mahfud sebagai hamba-hamba Allah yang Idul Fitri, kembali kepada suci. Ditulis oleh hamba-hamba Allah bahwa di Lauh Mahfud ditulis perkara kehidupannya, rezekinya, masa depannya, umurnya, sakitnya, tidak sakitnya, bejo dan tidaknya, tertulis di Lauh Mahfud 1 tahun yang akan datang terjaga dengan kebaikan dan dihitung oleh Allah 83 tahun termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya keajaiban, kemuliaan, kehebatan dan segala-galanya. Bahkan dalam keterangan hadits dalam kitab Mau'idatul Mukminin, kalau ada orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan, yang mengambil nyawanya bukan malaikat, Allah. Makanya matinya syahid. Orang puasa meninggal dunia, Allah yang langsung mencabut, tidak menggunakan malaikat. Oleh karena itu, inilah sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu yang baik. Sebaliknya, dalam keterangan Mau'idatul Mukminin, wa man harrama ala kulli amin harramallahu kulli harfi khairi ala amin. Barang siapa yang tertutupi,
yang tertutupi perbuatan baik di bulan Ramadan ini, sampai di akhir bulan Ramadan kok tidak mampu berbuat baik, makan di tengah umum tidak malu, bahkan tidak puasa, terang-terangan berani ngomong yang lain, terang-terangan berani berbuat maksiat, hurimallahu ala kulli amin min kulli han, maka dia akan tertutupi kebaikannya selama 1 tahun yang akan datang. Maka banyak orang yang tahunnya akan datang bangkrut, rusak, nggak punya apa-apa, keluarganya hancur, berantakan, kemudian pekerjaannya berantakan, apa-apanya berantakan. Karena di bulan Ramadan tertutupi, tidak mau dan tidak sanggup untuk berbuat kebaikan. Makanya di situ mingkulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Mingkulli amr, perkaramu, hidupmu, masa depanmu, rezekimu, keluargamu, apapun umurmu, sehatmu, sakitmu, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang ditentukan, diselesaikan oleh Allah di Lauh Mahfuz pada malam Lailatul Qadar. Tapi jika kita tidak mampu berbuat baik, maka 1 tahun yang akan datang kita akan tertutupi untuk tidak sulit untuk mendapatkan kebaikan dan sulit untuk bisa menjadi orang yang baik. Oleh karena itu jagalah, apalagi di akhir Ramadan ini, hal-hal yang merusak pahala, apalagi yang membatalkan puasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan mereka pun buka dereng dulu. Dereng apa? Pokok jenengan menengnya bukan wis buka. Masa, Bang? Bahjan, abah meneng sampean mau meneng, gitu buka mangan enak, abah sih ngoceh sampean mangan enak, pikir kula niki bagi. Ya. Masih kaleng, Bang. Mirengaken, Bang. Subhanallah, apa yuk tegang-tegang amat. Jamel lho, Bang. Jelas mak lho, Bang. Oh, dibaca Nyambi masak, Bang. Nyambi masak. Tegang amat ana. Baik sih, Mas. Ndelen naleni weteng, Bah. Subhanallah, ya ampun. Berarti monggo Bapak Ibu sekalian, ingat nggih mingkuli amr. Perkara kita diselesaikan oleh Allah 1 tahun yang akan datang. Jika kita bulan ini tidak sanggup berbuat baik, tidak bisa mendapatkan waktu turunnya Lailatul Qadar, minimal kita berbuat baik pada saat turunnya Lailatul Qadar, maka perkaramu, perkara hidupmu, masa depanmu, rezekimu, keluargamu, jodohmu tercatat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam koridor kebaikan, dan dalam kebaikan semua ditata dengan kebaikan sehingga ibadah kita sama dengan 83 tahun. Jika tidak, rusak 1 tahun yang akan datang rusak. Oleh karena itu mari kita menjaga sesuatu yang merusak pahala puasa. Merusak pahala puasa itu yang paling utama ya dari 3 perkara lah. Mata, mulut, telinga. Kalau jarang lah kalau puasa itu, mungkin kalau kemaluan ya mungkin kayaknya tidak. Wonge karena pada lemes kabeh, sing lanang lemes, sing wedok lemes, kayaknya lek umpamane gawe dosa dari kemaluan ya ada, mungkin tidak puasa. Tapi kalau puasa kayaknya sulit. Kayaknya ya mungkin bisa, tapi kayaknya mboten lah. Pamane puasa sampai terjadi perzinaan, insya Allah mboten. Karena pada lemes. Jenengan lemes mboten? Mboten, Bapak. Ada mboten. Biasa mawon. Oh, padha. Sampeyan iki poso ya lemes, ora poso ya lemes ngoten. Mboten telawani, mboten lemes. Sehat terus, Pak. Mboten lemes, Abah. Mboten lemes. Mboten poso. Siang mboten lemes, mboten siang nggih. Cuma bape garing ngoten, Pak. Oh, ngaten. Lemes senane majikane lho, Abah. Oh iya. Berarti jenengan poso ya ora lemes, ora poso ya ora lemes, kaku terus berarti jenengan.
Sehat Abah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Aku munyer. Pokoknya sehat walafiat nggih. Nggih. Amin. Karena jenengan enggak kerasa lemes, biasanya ya dilemes-lemes kemauan lah. Pokoknya puasa iki dilemes. Apa wae sing dilemeske? Lambene. Lambene lek ngomong sing apik, bismillah dalem. Lek nelpon kalau keluargane, kalau koncone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inji bismillah dalem, iya Pak, monggo. Inji iya dalem. Ngomong sing kotor jangan. Apalagi di akhir bulan Ramadan, ya. Aja sampai kita kalau dalam kitab hikam di bulan Ramadan, di akhir 10 bulan Ramadan bisa sukses niku pertama kali adalah husnudon bil qalbi. Rusake pahala suudon bil qalbi wal fikri. Buka kitab hikam itu. Kita ini kalau mau sukses, mau hebat, husnudon. Husnudan kepada siapa? Allah. Bahwa Allah selalu menolong kita, memberikan kebaikan. Dalam hadis, ana minda doni ngabdi li. Saya tergantung prasangka hamba kepadaku. Apabila prasangka hambaku birrul qalbi, baik artinya, maka aku akan lebih berbuat baik kepadanya. Dan apabila hambaku berprasangka jelek kepadaku, maka aku biarkan hambaku dan tidak akan aku tolong. Kitab hikam. Nah, oleh karena itu yang paling bahaya pertama dia merusak hati kita ini, akal kita ini, Ramadan kita ini bisa pahalanya hilang gara-gara suudon kolbi wal fikri. Atine suudon, uteke suudon. Contoh ngeten. Niki enten tak contone Mbak Maryam. Enten namanya Mbak Maryam. Dan Mbah. Bahwa Mbak Maryam niku bertempat di suatu desa terpencil bersama seorang janda punya anak 4. Orangnya miskin. Kemudian di tetangganya banyak orang miskin. Mbak Maryam niki termasuk pulang dari Taiwan, rumahnya baik, tapi di pinggiran, tapi rumahnya baik. Delalah mati lampu. Begitu mati lampu kaget. Mbak Maryam ini cari lilin. Wari kemana-mana lilin. Ternyata hanya dapat 1, itu pun sudah separuh. Lilin itu. Nah, karena peteng dedet. Di lingkungannya sangat gelap gulita. Nah ternyata anaknya anaknya janda ini salam sama Mbak Maryam. Assalamualaikum. Belum dijawab, Mbak Maryam niki atine akale wis mikir, iku anak Mbok Rondo salam. Jelas dia akan meminta lilin kepadaku. Lilinku hanya 1, karena mereka orang miskin. Maka dia nggak punya lilin. Dia akan minta lilin kepadaku. Sudah, nanti akan aku jawab. Tidak punya lilin. Karena dia pasti minta lilin. Nah akhirnya dijawablah sama Mbak Maryam. Waalaikumsalam. Oh iya ngapa Dek? Ini mati lampu Mbak Maryam. Gelap gulita. Mbak Maryam punya lilin tidak? Karena uteke Mbak Maryam, atine Mbak Maryam itu jelek. Mbak Maryam jawabannya enggak punya lilin Dek. Lilinnya enggak ada, kami enggak punya, gelap gulita. Oh ya sudah Mbak Maryam, kalau nggak punya ini, aku bawakan lilin 2. Ini Mbak Maryam, aku bawakan lilin 2. Subhanallah. Mbak Maryam kaget sekaget-kagetnya. Dikirain dia datang itu akan minta lilin, karena anaknya orang nggak punya. Ternyata dia malah akan memberi lilin 2 kepada Mbak Maryam itu. Suudon, hancur pahala kita. Oleh karena itu perbaiki husnudon, husnudon. Sallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dari cerita niki wau menurut pendapat jenengan pripun tapi? Ayo, kalau dari cerita Abah ini tadi loh. Seorang gadis yang pulang dari Taiwan merongso sugih, nenek tonggo nimbuk rondo, dia nak papat, mati lampu, salam, ngomongnya golek lilin. Padahal JR gak lilin. Yuk, pendapatmu itu gimana nih? Coba ayo direnungkan tuh. Ini diantara orang yang seudon. Masya Allah, ternyata orang yang datang ke kita mau berbuat baik. Akhirnya Mbak Maria ngomong, sudah dek, saya sudah punya lilin ini. Oh ya sudah. Akhirnya lilin 2 bawa pulang, Mbak itu hanya pulang lilin setengah. Ternyata baru dihidupkan, lilin itu mati gelap gulita. Akhirnya lilin yang 2 itu hilang. Mbak, Bu, orang seudon itu menghancurkan kehidupan. Orang seudon itu menghancurkan pahala. Orang seudon itu menghancurkan persaudaraan. Ayo. Husnudon kepada Allah dan kepada keluarga, kepada sesama hambanya. Yang kedua, jaga mulut. Mulut ini subhanallah. Abah sering bilang akhir zaman ini manusia mulutnya kayak apa ya, kayak bangkai. Mulutnya menyakitkan. Bahkan apa ya, mulut ini kadang-kadang mengakibatkan manusia bisa bunuh, saling membunuh. Maka ghibah, fitnah selama Ramadan untuk mendapatkan pahala Ramadan sampai Lailatul Qadar. Pokoknya lek ngomong Allah, ojo ngomong jorok, jangan ngomong kotor, jangan mengfitnah, jangan ngerasani, jangan jaga lisanmu selama Ramadan. Karena nanti itu bisa menghilangkan pahala. Sehingga kita berRamadan, begitu berRamadan kita nggak dapat apa-apa dan nggak bisa apa-apa, nggak berubah apa-apa. Karena mulut kita kotor, pahalanya kita hilang. Kamin shaimin, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan ju'in wal atos, hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena dia tidak mampu menjaga lisannya. Dia puasa hanya dapat dahaga dan lapar, tidak dapat pahala apa-apa. Karena akalnya suudon, hatinya suudon, lesannya kotor, lesannya jorok. Ini yang pertama 3 itu. Apalagi dendam dan tidak memaafkan. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta kepada malaikat, wahai Rasul, saya mau berdoa sampai aminkan. Ya, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima pahala puasanya orang-orang yang tidak memaafkan kesalahannya kepada saudaranya. Rasul amin, sing doa malaikat, sing amin kanjung Nabi. Jadi wong dendam, wong tidak memaafkan, itu puasanya tidak diterima. Ayo saling memaafkan, ayo saling memberi maaf, ayo saling menghilangkan dendam, lesannya dijogo yang baik. Mudah-mudahan kita betul-betul hamba Allah yang mulia. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Jaga. Baru yang ketiganya, yang keempatnya yaitu jaga mata. Karena mata ini, mohon maaf, maka kadangkala kenapa para santri, para orang-orang kadangkala naumus shaimin ibadatun. Tidurnya orang puasa ini ibadah. Ini kan repot mata ini. Saya pergi ke Bandar Lampung, nganter Umi mau belanja apa untuk anak santri. Kemudian Abah turun, melihat orang-orang yang lagi makan, lagi minum, lagi berpakaian setengah baya, ada yang setengah dengkul, ada yang di atas dengkul, ada yang susunya setengah kelihatan, setengah tidak. Berbagai macam. Karena di Indonesia, apalagi di Taiwan. Karena di Indonesia yang mayoritas Islam aja sekarang ini makan sudah bebas. Jual jus itu sudah nggak ditutup-tutupi lagi.
warung buka sudah biasa. Enggak kayak zaman kita dulu tahun 80, tahun 90. Orang mau jual, nunggu jam 4. Lek isuk jualan, awan jualan ditutupi yang ketok gur sikile, tanguk sikile, tapi awak dan sirai ketok. Kenapa? Mereka malu sama orang lain walaupun secara hukum syariat mereka boleh berbuka karena mungkin haid, mungkin safar, mungkin apa. Tapi mereka tetap menjaga, malu dengan manusia. Lah hari ini, Bu, gimana mata kita mau menjaga coba? Orang minum di tengah jalan sembarang. Bahkan hari ini di kampus nih, orang kerja saja yang ada di dalam satu lingkungan agama yang kerja. Kalau dia nekat nggak puasa, makan, minum, rokok bebas, nggak punya malu. Ini kan sudah apa ya, Bu ya? Mata kita ngelihat sudah Masya Allah. Mudah-mudahan sampai termasuk hamba-hamba Allah yang punya malu. Amin ya rabbal alamin. Amin, Pak. Nggih. Delik mangan ya minimal delik lah, aja ngedeng-ngedeng amat ngoten nggih. Aja pamer. Yo kilo mangan es teh campur kopi. Dikocok enak banget ki aku ora poso. Badan ning sandinge wong poso niku dosa wae dhewe, menghilangkan pahala, mengurangi pahala. Apalagi mata kita memandang yang haram. Makanya banyak orang yang mengatakan daripada kita keluar bermaksiat ya harus naumu shaimin ibadatun, tidurnya orang puasa ibadah. Selesai. Oleh karena itu asing ngaji teng Taiwan. Oleh karena itu saya pesan hati kita, angan-angan kita, lesan kita, kemudian mata kita selalu beristighfar. Apabila kita berjalan perjalanan, saya Abah berjalan di Bandar Lampung di mana lagi melihat sesuatu yang memang tidak sah menurut syariat, langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, hambamu dolim, ya Allah, hambamu harus keluar karena mau membeli sesuatu, tapi hambamu dolim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin, hambamu dolim ya Allah. Terus mohon ampun kepada Allah, yakin Allah akan mengampuni dan kita akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Yang keempatnya yaitu, yang kelimanya yaitu telinga. 5 hal ini yang harus kita jaga. Hati kita, akal kita, lesan kita, mulut, mata kita, kemudian telinga kita. Mari Ramadan ini telinga kita tutupi dari omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang jorok. Kita ganti dengan kita tutupi dengan ayat-ayat Al-Quran walaupun menggunakan HP, melalui HP. Kuping kita dengarkan dengan ayat-ayat Allah. Kalau kuping kita dengarkan ayat-ayat Allah, kita dengarkan adzan, kita dengarkan zikir. Mudah-mudahan pada saatnya nanti Allah mengundang-undang, Allah memerintahkan malaikat Ridwan untuk mengundang ahli surga, maka telinga kita akan mendengarkan dikala malaikat mengundang kita ahli surga. Ya ahlal jannah, udkhuluni, ya hai ahli surga, masuklah engkau dalam surga. Pintu mana yang kau kehendaki? Mudah-mudahan telinga kita mendengarkan dan kita termasuk hamba Allah yang mendengarkan, dan kita bisa dimasukkan surga oleh Allah karena telinga kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Pada saat nanti ada panggilan-panggilan surga, telinga kita mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa sekalian. Mudah-mudahan kita mampu menjaga itu di akhir bulan Ramadan. Jaga tangan kita jangan memukul, jangan mencuri. Jaga kaki kita jangan berangkat dalam kemaksiatan. Jaga akal kita, batin kita, hati kita jangan suudon. Jaga lisan kita jangan berbicara yang kotor, warofasa, kotor, menjijikkan, ghibah, mengfitnah. Jaga mata kita memandang daripada yang haram. Kalau kita memandang tidak sengaja, segera beristighfar.
jaga kuping kita dari mendengarkan sesuatu yang tidak syar'i, yang tidak baik. Mudah-mudahan dari semua itu kita Ramadan ini dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni, pahala kita tidak terusak. Kemudian nanti akan sampai tutup dengan zakat fitrah. Maka zakat fitrah ada dua bentuk. Yang pertama tudfa'u ala dunub ala. Pertama menghilangkan dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan zur, qaulu, khalq, ucapan yang tidak baik. Maka dengan zakat fitrah, maka ucapan yang baik bisa diampuni. Kemudian zakatul fitri bisa tudharu alawin, mensucikan hati kita, karena zakat fitrah ini adalah zakat pensucian. Pada yang terakhir zakatul fitri tu'matan lil masakin, zakat fitrah untuk makan orang-orang yang miskin. Bapak Ibu jamaah Rona Senja Majelis Taklim Iwamit On Air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Abah sampaikan dalam Rona Senja ini. Berhati-hati kita semua, termasuk saya, Abah. Berhati-hati, ini di akhir bulan Ramadan. Jangan sampai kita sudah capek, puasa, haus, panas, dahaga, kita nggak dapat apa-apa. Gara-gara kita tidak mampu menjaga hal-hal yang Abah sampaikan tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat menjaganya, dan dapat kebaikannya. Dengan Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosa kita, dan kita hamba Allah yang mutakin ngidkun minan nar, kembali Idul Fitri, kembali kepada kesucian, masa depan kita lebih cerah, keluarga kita diperbaiki oleh Allah, anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sakinah, mawaddah, rahmah, rezekinya banyak dan barokah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين بلغ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum, birahmatika astaghis-agisna ya Allah, dengan tulungi orang-orang yang hari ini ngaji pada sore hari ini ya Allah. Dengan tulungi ya Allah, dengan tulungi ya Allah. Bi barakatihim bisirillahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu jamaah Rona Senja, Majelis Talim Imam on Air semuanya yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini jadi pelajaran bagi Abah, bagi kita semuanya. Jadi pelajaran, jadikan ilmu, jadikanlah fa'tabiru ya ulil albab. Wahai orang-orang yang punya akal baik, jadikanlah ini pelajaran bagi kita semua, agar kita makin hari makin tua, makin hari makin baik, makin tua makin baik. Ramadan yang akan datang kita lebih baik dan lebih baik. Allah mempertemukan kita semua pada bulan Ramadan. Terima kasih, demikian yang Abah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan zahiran wa batinan. Abah dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abah, saya Husnul Fatimah dari Lampung, Bandara Jaya. Masya Allah. Nggih. Niki pertanyaan saya, Abah. Ini mengenai puasa Syawal, Abah. Ini saya itu puasa Ramadan tidak full. Tetapi kalau mau puasa Syawal itu apa diperbolehkan, Abah? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Aini dari Indonesia. Mau bertanya soal zakat fitrah. Soal zakat fitrah itu apa? Andaikan zakat fitrah saya itu saya berikan kepada tetangga saya yang benar-benar tidak mampu, tapi tidak melewati, dilanggar, langsung saya berikan kepada orangnya. Apakah itu diperbolehkan dan apakah hukumnya sah menurut agama Islam? Itu jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua pertanyaan dari Ibu Husnul Fatimah dan Ibu Nurul Aini kepada Al-Mukarram Al-Kiai Haji Dr. Handes Muhammad Abdul Adib. Dengan segala hormat kesempatan saya haturkan tafadhol, Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, walaupun kita puasa, karena puasa itu tidak sempurna 30 hari atau 29 hari. Bolehkah puasa sunnah Syawal? Boleh. Tapi puasa wajibnya nanti disahurkan setelah bulan Syawal. Tetap di hati kita punya niat akan membayar hutang. Karena puasa itu boleh dikodok. Boleh diganti pada hari yang lain. Yang nggak bisa kan sholat. Tapi kalau puasa boleh. Makanya sampean diperbolehkan puasa sunnah Syawal 6 hari, tengah atau 6 hari, atau 6 hari, boleh diperbolehkan. Yang paling afdal di awal setelah 1 hari Lebaran, hari yang kedua sampai hari yang ke-6 kita puasa Syawal. Tapi untuk mengkodok puasa fardu Ramadan diganti setelah bulan Syawal. Paham ya? J, insya Allah apa matur banwun, J, paham. J, matur banwun. Yang kedua, zakat mal, zakat fitrah, zakat tijar, dan zakat-zakat yang lain, apakah diberikan pribadi langsung lebih utama atau melalui amil? Menurut fikih,
Itu yang paling utama melalui amil, karena itu perintahnya Al-Quran. Kenapa kalau melalui amil? Dia amil akan mampu membagi yang belum siapa, yang paling fakir siapa, yang paling miskin siapa. Tapi kalau pribadi kita, saya melihat orang yang paling miskin, kasih beras setengah kintal. Nanti Pak D saya ngasih lagi ke situ 2 kintal. Nah, nanti ponakan saya ke situ lagi karena merasa orang miskin, kasih lagi 2 kintal. Namanya tidak merata, namanya tidak adil. Sah, tapi tidak adil. Kurang berkah, kurang mulia, kurang afdol. Maka yang lebih utama, karena itu perintah Al-Quran, maka lebih baik zakat itu melalui amil. Karena ada di dalam Al-Quran. Amil itu ada di dalam Al-Quran, maka lebih baik melalui amil. Siapa amil itu? Orang yang ditunjuk melalui pemerintah atau melalui organisasi. Organisasi itu ya NU, Muhammadiyah, mungkin Iwamid, kalau negara ya ada Basnas, ada Lazisnu, ada macam-macam lah. Yang penting memang disahkan oleh undang-undang negara dan disahkan secara fikih. Itu diperbolehkan. Monggo yang lebih utama adalah melalui amil agar ada keadilan, ada kesamaan, tidak ada yang dapat banyak-banyak, yang nggak dapat. Ini kasihan nanti. Ngoten nggih, paham nggih? Nggih, insyaallah. Insyaallah. Matur suwun. Lebih baik Iwamid, nanti Iwamid yang menyalurkan ke daerah-daerah lebih mengerti daripada kita menyalurkan sendiri-sendiri, nanti yang dapat banyak-banyak, yang nggak dapat hanya dapat kesedikit. Pun matur sembah nuwun, nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nati. Nggih, terima kasih Bu Irma. Nggih, kula Ibu Misnati saking Banyuwangi, domisili wonten Taiwan. Yang saya mau tanyakan begini kebetulan hari ini saya itu SMS-an dengan anak saya, dan saya itu dia itu kirim rekaman suara. Lalu saya dengan tidak sengaja, maksudnya ya apa piye lek ngarane Bu, bingung aku. Yes. Pokoknya tidak sengaja lah. Tidak sengaja. Saya itu menangis karena sangat terharu begitu. Terus itu bagaimana hukumnya karena kan kalau puasa katanya tidak boleh menangis niku, bagaimana hukumnya? Dan atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Meneteskan air mata. Meneteskan air mata ngoten niku nggih. Lah sangat terharu ngoten niku meneteskan air mata putus cinta yang nggak boleh. Mboten niku kalih pacar dunia akhirat lek niku anak laki-laki saya nggih. Nggih. Lanang ya. Nggih. Baik. Singkat mohon Bu Irma, niki kalau tutup nggih jam 5. Nggih, ada nggih. Apa? Baik Mbak, yang membatalkan puasa itu minum, makan, nggih. Bahkan kentut ning jero banyu mohon berbeda pendapat. Kentut zaman kula riyen kentut pipis ning jero banyu niku ora oleh karena kok banyune mlebu. Ternyata tidak. Kentut ning jero banyu itu malah metu banyune. Ayo wong wedok mawon lah, wong perempuan yang sudah bolong, wong wedok sing semanak, sing bayi ping 7 mane bolong, nguyuh ning jero banyu. Ya tetap keluar, airnya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Tapi dulu saking hati-hatinya wong tua ngomongi ayo aja nangis, engko maksudnya lek luwe sampai masuk ke mulut terus ke minum. Ayo udan-udanan, kalau udan-udanan banyune mlebu ning kuping, blamunye ning cangkem sampai ke ombe engko batal. Aja udan-udanan enggak oleh adus ning banyu, enggak oleh grujukan, engko ndakno banyune mlebu ning cangkem batal. Aja ngentut, aja ngising ning jero banyu, engko ndakno mlebu. Nggih to, Rien? Nggih, Pak. Leres. Nah, niku saking ati-ati. Luar biasa. Saking ngoten nalite kula niku, Pak. Nggih, awake dhewe wedi tenan. Cah saiki kok omong ngoten niku, ya ngising ning jero banyu cah saiki kok ndak. Nggih.
Nggih, saiki pipis malah tetor kene jero banyu, wong wedok malah mangap ning jero banyu. Bon, nggih. Bu, Pak, tidak membatalkan, nggih. Yang membatalkan itu kalau dia menangis, eluhnya sampai masuk ke mulut, kemudian diminum, itu yang membatalkan. Terima kasih. Mudah-mudahan supaya paham. Nggih, monggo, nggih. Sampun Mbak Irma, nggih, matur suwun, nggih. Masih ada waktu ya? Monggo, nggih apa Mbak Irma? Alhamdulillah, ini langsung saja kepada ibu-ibu atau bapak-ibu yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Masih ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula jenenge Tanglet niku lek batuk terus gahae tidak sengaja tertelan atau sengaja ditelan niku mbatalkan puasa napa mboten Abah? Atas jawabanipun matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia langsung mawon apa Gol? Baik Ibu, Bapak, yang membatalkan puasa itu apabila ludah atau ludah atau riak yang sudah keluar dalam mulut kemudian sampai makan kembali itu batal. Tapi kalau masih di dalam tidak, di tenggorokan mboten. Tapi kalau riak itu atau idu riak niku lek pun metu teng nggon jero mulut niki terus dilek malih niku membatalkan puasa. Tapi kalau masih teng jero mboten. Sengaja atau tidak sengaja lek teng jero mboten. Tapi lek teng jaba lek pun teng mulut niki dilek sengaja tidak sengaja batal. Tapi lek lali ora poso, aku lali ora poso, aku lali lek poso, lek lali ora batal jenenge lali. Tapi lek enggak lali batal. Niku lek teng jero mulut punan nggih. Dadi hati-hati monggo lek berwudu, makanya ulama salafus saleh mengatakan lek wudu pun jam 1 mendhuwur ojo akeh kemu karena mengkhawatirkan nanti ada air yang sampai keminum, jangan sampai membatalkan puasa karena kekemu itu kan hukumnya sunnah. Lah puasa hukumnya wajib. Kalau sampai nanti gara-gara kekemu terus membatalkan puasa, berarti jenengan kan hanya melakukan sunnah, meninggalkan yang wajib, dosa kita. Puasa itu wajib, kekemu itu sunnah. Tapi kalau hati-hati ya boleh. Niku mawon matur sembah nuwun kirang langkung mampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.